Meanwhile, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hardianti Sanarji dengan NPM 0413241102. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Harun, Kota Tangerang. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai 5 fungsi utama dalam manajemen. Di mana ketika kita ingin membangun sebuah usaha, ada 5 fungsi utama dalam manajemen yang harus dapat diperhatikan, yang dimana fungsi ini membantu usaha agar dapat berjalan terarah, terukur, dan berkembang. Nah, kelima fungsi ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, masing-masing fungsi memiliki peran penting dan saling berhubungan sehingga usaha tidak hanya berjalan tetapi juga mampu bertahan dalam persaingan. Nah, untuk menggambarkan bagaimana fungsi ini bekerja, kita gunakan contoh usaha keripik ubi kayu renyah Nusantara. Kita masuk pada fungsi utama manajemen yang pertama, yaitu perencanaan atau planning, di mana perencanaan adalah proses menentukan tujuan usaha dan langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Perencanaan memuat apa yang akan diproduksi, siapa target pasarnya, strategi pemasaran, sumber bahan baku, dan menentukan jenis produk yang akan dijual seperti keripik ubi dengan berbagai varian rasa seperti balado, keju, dan pedas manis. Nah, kemudian target produksi juga ditetapkan sejak awal, yaitu 50 bungkus per hari dengan rencana peningkatan sebanyak 20% setiap bulannya. Termasuk juga strategi pemasaran melalui media sosial dan marketplace. Nah, serta penentuan lokasi di daerah penghasil ubi untuk mempermudah pengadaan bahan baku. Rencana inilah yang akan menjadi peta jalan dari usaha itu. Kita masuk pada fungsi yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing, di mana pengorganisasian berarti mengatur seluruh sumber daya, baik manusia, modal, maupun peralatan, agar rencana yang telah dibuat dapat terlaksana. Nah, dalam usaha keripik ubi ini, pengorganisasian terlihat dari pembelian alat produksi seperti alat pengiris, wajan, timbangan, dan kemasan metalized untuk menjaga kualitas produk. Nah, bahan baku juga dihitung kebutuhan mingguannya, yaitu sekitar 50 kg ubi kayu. Selain itu, tugas dibagi menjadi beberapa bagian, misalnya ada pengolah bahan, ada yang mengemas, dan ada yang menangani pemasaran. Dengan pengorganisasian yang jelas, pekerjaan menjadi lebih rapi, tidak tumpang tindih, dan efisiensi bisa tercapai. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengarahan atau directing, di mana pengarahan adalah proses memberikan instruksi, motivasi, dan tujuan yang telah direncanakan. Dalam usaha ini, pengarahan dilakukan melalui pelatihan pembuatan keripik dengan teknik penggoreng vakum agar hasilnya lebih renyah dan tidak berminyak. Bagian pengemasan juga dilatih agar produk terlihat profesional dan menarik untuk konsumen. Nah, untuk pemasaran, tim diarahkan membuat konten kreatif seperti video singkat, foto produk, promosi giveaway, hingga upload rutin di Instagram dan TikTok. Pengarahan membantu seluruh bagian bekerja dengan ritme yang sama. meanwhile, Fungsi keempat adalah koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah menghubungkan dan menyelaraskan seluruh kegiatan agar tidak terjadi benturan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Di usaha keripik ubi kayu, koordinasi memastikan stok yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan pemasaran agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan barang. Nah, tim produksi dan pemasaran saling memberi informasi mengenai permintaan pasar dan jadwal promosi. Tim pengemasan menyesuaikan pekerjaan mereka dengan jumlah produksi harian. Nah, koordinasi memastikan seluruh bagian bekerja seperti satu kesatuan sistem. Fungsi terakhir adalah pengawasan atau controlling, di mana pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai rencana, standar mutu, dan sasaran usaha. Dalam usaha keripik ubi kayu, pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan ubi berkualitas, tekstur keripik yang harus renyah, rasa yang konsisten, hingga kebersihan proses produksi. Kemasan dan daya simpan produksi juga diperiksa. Nah, setelah produk dipasarkan, dilakukan evaluasi penjualan, respon konsumen, efektivitas konten promosi, dan perhitungan biaya produksi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan agar usaha semakin berkembang. Nah, teman-teman, kelima fungsi manajemen ini membantu usaha keripik ubi kayu renyah agar dapat berjalan lebih sistematis, profesional, dan siap bersaing di tengah tingginya permintaan camilan lokal. Dari perencanaan hingga pengawasan, setiap langkah menjadi fondasi untuk membangun
usaha yang tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap tumbuh lebih subur. Dengan manajemen yang baik, usaha sederhana dapat berubah menjadi peluang besar, bahkan mungkin menjadi salah satu produk kebanggaan daerah di masa depan. Itulah tadi 5 fungsi manajemen yang saya bahas dengan usaha keripik ubi kayu sebagai contoh usaha. Semoga teman-teman sekalian bisa menyimak video saya dengan baik. Oke, see you next video guys. Bye bye.